quoi le contenant? Bah, c'est les cartons. Ah, les contenants. Ça, comme on ne scanne que le carton et pas ce qu'il y a dedans. Gak semua orang terlahir kaya karena kerja keras. Ada pula karena memang nasibnya lahir di keluarga yang udah kaya 7 turunan. Tapi setiap manusia selalu punya kesempatan. Dimanapun kamu lahir, kamu bisa menjadi orang yang sukses. Hanya saja kamu butuh kerja lebih keras. Dan yang perlu kamu sadari, setiap orang punya garis start yang berbeda. Jadi kamu gak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Bocah ini namanya Daniel. Ayahnya sudah meninggal dan kini hanya tinggal bersama ibunya. Namun Daniel sangat dekat dengan sahabat ayahnya yang ia panggil paman. Sementara itu sang paman bekerja di sebuah restoran mewah. Dan setiap hari Rabu Daniel selalu ikut ke sana untuk mengamati para pelanggan yang kebanyakan dari golongan orang kaya. Salah satu pelanggan tetap restoran itu adalah keluarga Bruil, yaitu keluarga terkaya di kota Chester, Prancis Tengah. Dan anak tunggal keluarga tersebut adalah teman sekolah Daniel yang bernama Patrick. Namun mereka tidak pernah berbicara karena adanya perbedaan kasta sosial yang sangat jauh. Bahkan ketika Daniel mengembalikan tas nenek Patrick yang tertinggal, ayah Patrick sama sekali tidak berterima kasih. Maka sejak itu Daniel membenci keluarga Bruil. Daniel yang miskin ini membuatnya selalu merasa minder, apalagi ia selalu dihina sebagai anak yatim oleh teman-teman sekolahnya. Namun untungnya Daniel punya sahabat yang selalu membelanya. Ia merupakan anak sopir truk di pabrik parfum keluarga Bruil, sampai sering dipanggil Scania, yaitu merek truk yang sering dikendarai ayahnya. Para penduduk kota Chester telah mengenal keluarga Bruil yang sangat kaya raya ini sebagai pemilik pabrik parfum terbesar di kota itu. Keluarga Bruil juga membuka lapangan pekerjaan untuk para penduduk di kota tersebut. Namun karena keluarga Bruil tidak pernah ramah pada orang lain, maka Daniel dan Scania sama-sama membencinya. Bahkan ketika mereka beranjak dewasa, dua sahabat itu sama-sama gak sudi untuk bekerja di pabrik tersebut. Mereka justru membuka bisnis kecil sendiri sampai bisa menghidupi keluarganya. Sayangnya bisnis kecil itu bangkrut dan mau gak mau Scania harus meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai supir truk di pabrik Bruil. Sedangkan Daniel juga harus menurunkan gengsinya untuk ikut bekerja di sana. Tapi hal inilah yang dibenci oleh Daniel. Karena ia tinggal di kota kapitalis, maka semua orang menginginkan uang dari manapun asalnya. Seperti saat ini ketika Scania bekerja sama dengan mandor gudang untuk mendaftarkan Daniel masuk ke pabrik tersebut. Mereka harus membayarnya sejumlah 900 euro atau sekitar 15 juta rupiah. Mandor gudang yang bernama Kowalski itu punya wewenang memberi pekerjaan maupun memecat anak buahnya. Jadi kalau Daniel tidak mau membayar uang tersebut, maka ia bisa dipecat kapan aja. Namun karena Daniel butuh uang secepatnya, maka ia pun menyetujui persyaratan itu. Merci. Setelah diterima di pabrik Bruil, Daniel ditempatkan di bagian quality control botol parfum sebelum diedarkan ke pasaran. Pabrik ini memproduksi beberapa produk parfum kelas menengah dan menjadi pilihan pertama bagi para konsumennya. Ia dibanderol dengan harga 100 euro atau sekitar 1,6 juta rupiah. Namun pada suatu hari kabar duka datang dari pabrik tersebut karena Armand Bruil meninggal dunia. Dia adalah ayah Patrick yang dari dulu dibenci oleh Daniel. Maka setelah ayahnya meninggal, Patrick yang tadinya cuma ikut-ikutan ayahnya sekarang naik jabatan jadi kepala perusahaan. Hal ini pun membuat Daniel semakin iri karena ia tahu bahwa Patrick bukanlah orang yang pintar. Menurutnya Patrick cuma orang kaya yang menang nasib karena lahir di keluarga Bruil. Tapi pada hari itu Nina yang merupakan istri Patrick membagikan parfum merek CB Gold pada seluruh karyawan pabrik sebagai perayaan karena suaminya telah menjadi orang nomor 1 di pabrik Bruil. Namun bukannya memakai parfum mahal tersebut, Daniel justru menggunakannya untuk hal lain. Daniel tahu kalau harga satu botol CB Gold ini sangat mahal.
Oleh karena itu, ia mencoba menjualnya di internet dengan setengah harga, alias 50 euro aja. Dan gak lama kemudian ternyata banyak orang yang menginginkan parfum tersebut. Akhirnya mulai dari situ Daniel punya ide untuk mencari cara agar bisa menyelundupkan CB Gold dari pabrik, karena ia akan menjualnya di internet. Dan sejak saat itu Daniel mulai mengamati proses pengemasan parfum sampai ia masuk tahap distribusi. Melalui pengamatan itulah ia mengetahui celah keamanan yang bisa ia masuki untuk mencuri parfum-parfum tersebut. Namun tentu saja Daniel tidak bekerja sendiri. Ia mengajak Scania dalam proyek ini. Sayangnya Scania khawatir kalau mereka tertangkap, sehingga ia pun menolak tawaran Daniel. Tapi untungnya Daniel berhasil meyakinkan Scania bahwa mereka tetap bermain aman, sehingga Scania pun menerima tawaran Daniel. Maka lama-lama Daniel pun banjir pesanan, dan dalam waktu singkat ia bisa memperbaiki perekonomian keluarganya hanya dengan menjual parfum setengah harga. Sejak itu, Daniel dan Scania sering pergi ke bar untuk senang-senang. Ia yakin kalau pabrik Bruel tidak akan bangkrut hanya karena ia mencuri beberapa produknya. Sampai suatu hari Daniel bertemu dengan seorang perempuan yang menarik perhatiannya. Perempuan itu ternyata orang yang baru pindah ke Chester setelah bekerja di Paris. Dan karena Daniel ingin membuat perempuan itu terkesan, ia pun menceritakan dirinya sebagai perbisnis parfum kecil-kecilan. Namun meskipun hanya bisnis kecil, Daniel menyombongkan dirinya kalau omsetnya mulai meroket naik. Akan tetapi perempuan itu hanya tersenyum mendengarkan cerita Daniel, karena sebenarnya ia tahu kalau Daniel cuma berbohong. Tapi kejutannya tidak sampai di situ. Keesokan harinya Daniel baru mengetahui kalau perempuan di bar itu adalah HRD pabrik Bruel yang baru saja dipindahkan di Paris yang bernama Virginia. Daniel pun kaget sekaligus malu karena ia sebenarnya cuma buruh pabrik. Maka ia pun menemui Virginia dan minta maaf karena telah berbicara omong kosong semalam. Tapi karena Daniel memang sudah tertarik dengan Virginia sejak pandangan pertama, ia pun langsung mengajak perempuan itu kencan. Namun tentu saja Virginia menolak karena ia tidak ingin mencampur adukan pekerjaan dengan persoalan pribadi. Sayangnya Daniel yang selalu minder sejak kecil itu merasa ditolak karena Virginia tidak mau berkencan dengan karyawan gudang seperti dirinya. Lalu keesokan harinya saat Daniel akan berjualan lagi, tiba-tiba akunnya ditangguhkan karena dianggap menjual barang palsu. Awalnya Daniel ingin memperbaiki hal tersebut, namun ternyata polisi telah melaporkan akun Daniel sehingga pihak bea cukai pun datang ke rumahnya. Tapi untung aja Daniel bisa membohongi petugas bahwa ia cuma buruh di pabrik Bruel. Ia mengaku tidak tahu apa-apa tentang penjualan parfum CB Gold di internet. Namun meskipun petugas bea cukai itu telah pergi, sekarang semua pergerakan internet dari rumah Daniel diawasi. Oleh karena itu Daniel tidak bisa lagi menjual parfumnya melalui internet. Keesokan harinya Daniel menceritakan hal itu pada Scania. Ia pun meminta sahabatnya untuk berhati-hati karena tampaknya Perancis sedang memperketat penjualan produk dan akan menindak tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan tersebut. Scania pun merasa panik karena sekarang rumahnya sudah menjadi gudang parfum hasil curian mereka. Tapi Daniel pun berjanji kalau ia akan memperbaiki masalah ini. Lalu esok harinya Daniel pun mengantarkan ibunya pergi ke pasar dan ia kebetulan melihat dua orang bernama Tori dan juga Raffi yang sedang menjual iPhone terbaru dengan harga murah. Daniel pun mengamati dua orang tersebut karena ia yakin kalau iPhone itu cuma hasil distribusi pasar gelap, dan saking penasarannya Daniel justru dicurigai sebagai pencuri sampai akhirnya ia mengajukan kerjasama untuk menjual CB Gold melalui pasar gelap itu. Akhirnya solusi penjualan CB Gold pun bisa diatasi karena kini Daniel tidak akan menggunakan internet lagi. Namun ternyata pergerakan Daniel justru diawasi oleh Kowalski. Awalnya mandor gudang itu tahu kalau Daniel memakai jam tangan Rolex sehingga ia mencurigainya. Dan oleh karena itu Kowalski minta komisi lagi sebesar 1.800 euro atau sekitar 30 juta rupiah. Dan Kowalski mengancam seandainya Daniel tidak mau memberikan uang padanya, maka ia akan melaporkan hal ini pada bos mereka. Oleh karena itu, malam harinya Daniel dan Scania langsung menemui Kowalski untuk membayar komisi yang diinginkan. Namun bukannya membayar, ternyata ia justru menghajar Kowalski supaya laki-laki itu berhenti mengawasi dan memerasnya.
Setelah penganiayaan itu, Kowalski pun cuti sakit. Maka sekarang Daniel semakin leluasa mencuri botol-botol parfum karena tidak ada lagi yang mengamati pergerakannya. Akhirnya Daniel pun bisa meraup keuntungan jauh lebih banyak. Bahkan ia sekarang bisa membeli rumah untuk ibunya. Bahkan membeli truk baru untuk mendistribusikan parfumnya dalam jumlah besar. Tapi kebahagiaan itu terhenti saat Stephen, manajer umum perusahaan, mengusulkan teknologi baru untuk pabrik. Teknologi tersebut memungkinkan pabrik untuk menghitung lebih cepat, sehingga kinerja mereka akan lebih efisien. Akan tetapi Virginia menolak ide tersebut karena teknologi ini hanya menghitung jumlah kardus yang ditumpuk, sehingga tidak ada yang memeriksa jumlah botol parfum dalam kardusnya. Sementara itu, Stephen pun mengakui kalau kelemahan teknologi ini memiliki batas kesalahan 1,1%. Dan kalau dihitung dalam setahun, pabrik Brüel bisa merugi sampai 3,3 miliar rupiah. Akan tetapi, Stephen justru membalas argumen tersebut kalau mereka ingin mempertahankan omsetnya sebesar 3,3 triliun rupiah daripada memperhatikan 3,3 miliar tersebut. Maka karena alasan itulah akhirnya Patrick pun menyetujui usul Stephen. Hal ini pun membuat Virginia protes karena tidak semua teknologi baru bisa berdampak baik untuk perusahaan. Namun bukannya mendengarkan alasan Virginia, Patrick yang tadinya akan memindahkan Virginia menjadi manajer umum pun akhirnya membatalkan rencana itu. Malamnya Patrick ternyata masih memikirkan hal tersebut. Ia pun bercerita kepada Nina kalau perusahaannya akan menggunakan teknologi baru. Nina pun memahami bahwa suaminya dari dulu memang tidak ingin menjadi kepala perusahaan. Dan oleh karena itu ia memberi usul supaya Patrick menjual pabriknya, kemudian melakukan suatu hal yang ia inginkan. Nina bahkan memberi saran pada Patrick untuk menjual pabriknya kepada Bryce, kompetitor parfum murah yang kini bisnisnya sedang naik daun. Karena Nina yakin sekalipun pabrik Brüel dijual, bisnis itu tetap bisa dikelola oleh orang yang tepat. Sementara itu, keesokan harinya pekerjaan Daniel tiba-tiba diganti oleh teknologi baru. Sedangkan Daniel justru ditawari menjadi mandor gudang untuk menggantikan Kowalski. Ia pun hanya bertugas mengawasi sekaligus melaporkan jumlah stok pada manajer. Hal ini tentu saja membuat Daniel tidak bisa menyelundupkan parfum seperti biasanya, sehingga ia pun menolak usul tersebut. Tapi karena Stephen yang menyuruhnya, maka Daniel pun mau gak mau harus menerima jabatan itu. Lagi pula Daniel juga harus memikirkan cara lain untuk menemukan celah kesalahan dalam teknologi baru itu, supaya ia bisa tetap menyelundupkan parfum lagi. Sementara itu ketika Daniel sedang bingung memikirkan cara baru, Virginia tiba-tiba menghubunginya dan meminta bertemu setelah mereka pulang dari pabrik. Awalnya Daniel mengira kalau Virginia telah menerima ajakan kencannya, tapi ternyata malam ini dia justru terlihat galau dan sedih. Setelah Daniel bertanya, akhirnya Virginia bercerita kalau ia sangat membenci Patrick. Semua itu berawal dari pengadaan teknologi baru yang sebenarnya hanya akan merugikan perusahaan. Namun Patrick tidak pernah mendengar Virginia, bahkan mengabaikan pendapatnya. Setelah mendengar cerita ini, Daniel pun bersedia membantu Virginia untuk balas dendam. Namun dengan syarat Virginia harus menerima perasaan cintanya, karena Daniel akan mengambil resiko tinggi yang bisa membahayakan dirinya. Kalau Virginia menjadi kekasihnya, maka Daniel akan rela melakukan apapun untuk membuat perempuan itu bahagia. Maka sejak saat itu Virginia dan Daniel pun berpacaran. Namun mereka berdua sama-sama mempelajari teknologi baru tersebut dengan memanfaatkan kelemahannya. Dan melalui diskusi tersebut, Daniel ternyata bisa menyelundupkan setidaknya 50.000 botol tanpa ketahuan mesin baru itu. Tapi untuk menjalankan misi ini, Daniel tentu saja membutuhkan tim karena ia akan melibatkan banyak divisi. Oleh karena itu, Virginia yang merupakan HRD pun membantunya mencari 10 karyawan untuk menjadi orang-orang kepercayaan Daniel. Kemudian setelah itu 10 orang ini pun bekerja sesuai bagiannya masing-masing. Dan pada intinya mereka harus pintar-pintar memanipulasi sistem keamanan supaya bisa menyalurkan 50.000 botol parfum ke kantong mereka. Namun karena sekarang Daniel sudah punya tim, maka hal itu bisa ditanangkan dengan baik. Bahkan 10 orang tersebut bisa bekerja secara sistematis sesuai dengan rencana. Akhirnya rencana itu pun sukses besar.
Dalam waktu 1 bulan aja mereka bisa menghasilkan keuntungan sekitar 388.000 euro atau sekitar 6,4 miliar rupiah. Daniel CS pun bersenang-senang karena pada akhirnya mereka memiliki banyak uang. Orang-orang tersebut adalah orang kaya baru. Jadi setiap hari mereka berpesta-pesta seolah-olah tidak butuh uang di masa depan. Tapi Daniel memaklumi hal tersebut karena ia sendiri juga pernah merasakan hal itu. Sementara itu di sisi lain, Patrick merasa sedih. Sesungguhnya ia tidak pernah ingin menjadi kepala perusahaan. Sayangnya karena sejak kecil selalu diatur oleh ayahnya, Patrick tidak pernah bisa membuat keputusan sendiri. Bahkan kini ia merasa bodoh karena telah membiarkan pabriknya tidak terurus dengan baik setelah ayahnya meninggal. Dan maka dari itu ia pun menerima saran istrinya untuk menjual pabrik itu kepada Bryce. Patrick dan Bryce pun menandatangani kontrak jual beli dan Bryce memberikan waktu 1 bulan pada Patrick untuk pemindahan wewenang pabrik Burrell. Akan tetapi hal buruk terjadi setelah Patrick menyetujui kontrak tersebut. Ia justru menemukan banyak kardus kosong di gudang. Dari situ ia yakin kalau pabriknya telah dirampok. Setelah itu ia menceritakan hal ini kepada sang istri. Patrick bingung karena kalau ketahuan stok produknya berkurang, maka pabriknya hanya bisa terjual murah. Tapi ternyata Nina berselingkuh dengan Bryce, sehingga ia menceritakan kasus pencurian pabrik Burrell ini kepada pria tersebut. Dan oleh karena itu Bryce ingin menggunakan kesempatan ini untuk membeli pabrik Burrell dengan harga rendah, maka ia akan membayar Angie, mantan napi yang bekerja di pabrik tersebut, untuk memata-matai distribusi produk yang hilang dari pabrik Burrell. Akhirnya Angie diam-diam menyusup ke gudang pabrik sampai ia mengetahui ada jaringan yang menyelundupkan parfum-parfum itu ke tempat lain. Namun sejauh ini tim tersebut bermain dengan rapi, sehingga dalam waktu seminggu Angie belum menemukan kemana produk tersebut dicuri. Sebenarnya Angie bisa mendapatkan informasi lebih jauh mengenai kasus pencurian ini, tapi ia butuh waktu lebih dari seminggu, dan tentu saja upah lebih banyak jika Bryce ingin mengetahuinya. Namun Bryce telah mengetahui permainan Angie, sehingga ia tidak ingin termakan omongan orang itu. Maka setelah ia tahu kalau pencurian itu benar, Bryce pun merasa sudah cukup. Yang jelas sekarang ia bisa membeli pabrik Burrell dengan harga murah. Tapi di sisi lain Angie adalah orang yang kapitalis sehingga ia ingin memerah semua orang. Diam-diam ia memasang penyadap di mobil Bryce, hingga ia pun mengetahui kalau Bryce telah berselingkuh dengan Nina. Maka dari itu ia langsung menghubungi Patrick. Awalnya Angie memberitahu kalau stok parfum Chibi Gold dicuri oleh karyawan pabrik itu sendiri. Angie pun bersedia melaporkan orang-orang tersebut. Namun Patrick harus membayar 200.000 euro kepada dirinya. Tadinya Patrick hanya menganggap telepon Angie ini cuma orang iseng. Namun Angie akhirnya mengirim video perselingkuhan Nina dengan Bryce, sehingga Patrick pun mempercayainya. Sekarang Patrick mengerti mengapa Nina menyuruhnya menjual pabrik itu kepada Bryce. Dan oleh karena itu kini Patrick menyuruh Angie untuk mencari tahu distribusi parfum hasil curiannya. Karena Patrick cuma ingin stok gudangnya kembali penuh supaya pabriknya bisa terjual dengan harga utuh. Keesokan harinya Patrick menceritakan hal itu pada Virginia. Virginia sendiri merasa kaget tapi pura-pura nggak tahu karena tidak ingin rahasianya dengan Daniel terbongkar. Namun sejauh ini Patrick hanya mengetahui kalau parfum-parfumnya dicuri pegawai tanpa tahu itu siapa. Jadi seharusnya jaringan Daniel CS masih aman, walaupun tetap harus waspada. Maka dari itu Virginia pun menemui Daniel untuk meminta berhenti karena Patrick udah tahu. Tapi sebelum bos mereka itu mengetahui lebih lanjut, Virginia tidak ingin Daniel berada dalam bahaya. Namun sayangnya Daniel tidak menerima saran kekasihnya. Ia hanya ingin memperluas penjualannya sampai benar-benar menjadi orang kaya. Tapi sejak terkuaknya kasus pencurian itu, Patrick semakin memperketat pengawasan pabriknya. Dan oleh karena itu Virginia benar-benar menginginkan Daniel menghentikan ambisinya. Sayangnya Daniel memang kepala batu dan ia justru menyalahkan Virginia yang tidak ingin pergi dari masalah ini. Virginia pun merasa tersinggung karena ia justru ingin membantu Daniel. Oleh karena itu keduanya pun marah dan hubungan mereka pun berakhir begitu aja. Sementara itu di tempat lain Patrick meminta tambahan waktu kepada Bryce karena ingin memperbaiki masalah pabriknya. Tadinya mereka bersepakat untuk mengambil alih perusahaan dalam waktu kurang 1 bulan.
Namun sekarang Patrick justru menginginkan waktu 6 bulan. Hal ini pun membuat Bryce merasa senang karena ia tahu permasalahan pabrik Brewell. Akan tetapi tentu saja Bryce tidak mau menerima permintaan Patrick itu, karena ini adalah kesempatan Bryce untuk membeli pabrik Brewell dengan harga di bawah standar. Dan oleh karena itu, untuk mempercepat proses ini, Bryce akan mengirimkan auditor guna memeriksa ketersediaan stok di gudang pabrik. Karena Bryce yakin kalau terdapat perbedaan stok di situ, ia akan untung besar. Patrick pun merasa bingung, apalagi sekarang ia tidak bisa bercerita kepada istrinya yang telah selingkuh. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Patrick menghubungi Daniel untuk berdiskusi. Tadinya Patrick sudah punya rencana sendiri dan ia menceritakannya pada Daniel. Namun Daniel menolak rencana tersebut karena tidak menguntungkan pihaknya. Setelah itu Patrick pun bercerita kalau sekarang istrinya telah berselingkuh dengan Bryce, sehingga ia juga ingin balas dendam. Maka setelah mendengar cerita ini, Daniel merasa bersimpati pada Patrick. Dan ia pun memikirkan rencana lain supaya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pertama-tama, Daniel membuat skenario perampokan dari truk distributor parfum. Padahal sebenarnya perampokan tersebut memang berasal dari timnya sendiri. Hal ini dilakukan supaya Patrick bisa mengklaim asuransi keselamatan di jalan atas perusahaannya. Lalu kedua hari ini, Bryce telah mengirimkan auditor ke pabrik Brewell untuk memeriksa stok gudang dan mencocokkannya dengan data stok dari manajer penyimpanan. Bryce pun merasa sudah senang karena ia yakin kalau akan ada perbedaan stok di sana. Namun ternyata dugaannya salah. Stok parfum pabrik Brewell aman dan sesuai dengan data yang ada. Maka dari itu mau nggak mau Bryce tetap harus membeli pabrik Brewell dengan harga sebenarnya. Bryce. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah semalam Daniel CS telah lembur untuk mengembalikan stok parfum yang udah mereka curi. Namun mereka mencampur parfum tersebut dengan air sehingga aromanya tidak akan seintens biasanya. Karena sebenarnya si jenius Daniel ini telah mempersiapkan balas dendam kepada Patrick. Ia sengaja menambahkan air dalam parfum supaya banyak pelanggan yang komplain kepada Bryce sang pemilik baru pabrik Brewell. Dan dengan komplain tersebut maka pelan-pelan parfum Brewell akan ditinggalkan oleh konsumennya. Sehingga Bryce akan menjadi semakin merugi. Dan untuk yang terakhir, Daniel dan Scania pun memberi pelajaran pada Angie karena telah menjadi pengkhianat. Ini juga menjadi salah satu balas dendam dari Patrick karena Angie telah memerasnya dengan harga yang gak masuk akal. Sehingga kini Angie harus mendapat balasan yang setimpal. Akhirnya setelah semua permasalahan pabrik ini berakhir, Daniel dan timnya keluar dari pabrik Brewell dan membangun bisnis baru di bidang kosmetik. Setelah itu Patrick kembali bertemu dengan Daniel untuk pamitan. Karena sekarang ia sudah berpisah dengan istrinya dan berhasil mendapatkan uang dari penjualan pabrik. Maka ia sekarang akan melakukan apapun yang ia mau. Tapi sebelum pamit, Patrick bilang sebuah rahasia. Bahwa ternyata ide perampokan truk klaim asuransi kemarin adalah idenya Virginia. Dan dari situ Daniel menyadari kalau Virginia masih menyayanginya. Maka dari itu pun mereka pun kembali berpacaran dan kini tinggal bersama Daniel dan ibunya di rumah masa kecilnya dulu.